Baik, berikut anak kalian, kita teruskan dengan judul lanjutannya ya, katrol dihubungkan dengan beban. Dia seperti ini ya, ini gambarnya kayak timba dia. Nah, ini ada katrolnya, lalu di sini ada tali, di sini ada beban ya, bebannya M. Nah, kalau kita uraikan, ini ada jari-jari ya, jari-jari R. Kalau kita uraikan gaya-gayanya, maka dia ini namanya gaya berat, Mg. Ini gaya reaksi dari tali, namanya T. Ini gaya ya, T. Ini reaksi tali ke bawah juga T. T ini sama besar. Sementara ini tegak lurus, ya, tegak lurus dia. Nah, kita disuruh mencari berapa percepatan yang dialami oleh benda ketika dia digantungkan, lalu dia akan turun ke bawah ya. Jadi kita akan menggabungkan dua kondisi ya, kita analisa. Pertama ini kondisi pertama, yang kedua ini yang kedua. Nah, ini benda bergerak ke bawah ya, bergerak ke bawah. Dia menggunakan, kalau benda bergerak ke bawah atau horizontal atau vertikal, karena dia bergerak, dia menggunakan hukum Newton ya. Bila benda bergerak vertikal atau horizontal atau mendatar, maka berlakulah hukum Newton. Jumlah gaya-gaya yang bekerja sama dengan M kali A. Tapi ya, bila benda bergerak rotasi ya, berotasi maksudnya, rotasi, melingkar atau melingkar. Nah, ini juga sigma F sama dengan M kali A, tapi diubah dia. Kan kita ketahui bahwasanya hubungan antara A dengan A ini kan percepatan linear ya. Ini percepatan linear ya. Dan sementara alfa itu percepatan sudut atau rotasi. Maka hubungannya A sama dengan alfa kali R. Ini hubungannya. Ada tambahan R-nya gitu. Maka sigma F sama dengan M kali A, ini sama-sama dikali R. Maka ini sigma F kali R, M A kali R. Nah, kita masukkan A-nya ini. Jadi M alfa kali R kali R. Bisa menjadi MR kuadrat kali alfa kan? Ini MR. Nah, ini kan sama dengan pelajaran kita terdahulu, yaitu momen gaya. Ya. Ini sama dengan yang tadi, momen inersia ya, kali alfa. Inilah gaya yang bekerja pada benda yang berotasi. Nah, rumus ini yang dua ini pertama dan ini yang kedua akan kita gunakan nanti untuk membahas benda ini. Oke, nah sekalian, harap kalian tidak bingung ya. Nah, kita analisa dulu ya untuk benda pertama. Ini benda M. Karena dia berlaku hukum Newton,
sigma F jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan M kali A. Ini benda, gaya apa yang bekerja ketika dia turun ke bawah? Karena dia bergerak ke bawah, berarti Mg lebih besar daripada gaya ke atas kan? Berarti gaya yang bekerja, jumlah gaya yang bekerja adalah Mg kurang T sama dengan M kali A. Nah, kita pindahkan ya, min T dengan MA, ini pindah ke seberang, kurang Mg. Nah, ini kita kali negatif, jadi T sama dengan negatif MA tambah Mg, atau T sama dengan Mg kurang MA. Oke, ini persamaan pertama. Nah, itu dia. Sekarang kita teruskan yang kedua. Ini untuk katrol. Ya, katrol. Ini ya. Ini sudah siap kita analisa. Sekarang kita analisa ini. Nah, katrol. Tadi apa rumusnya? Ini rumusnya. Sigma momen gaya sama dengan I kali alfa. Nah, momen gaya itu kita lihat di sini apa? Bukan F ya, tapi dia simbolnya T. T kali R. Kan jarak dengan gaya kan gaya kan? Maka T kali R. T kali R. Jadi T kali R sama dengan ini I ya, tadi ini alfa sama dengan A per R. Kita ambil ini alfanya ialah A per R. Maka T sama dengan, pindahkan, jadi I kali A per R kuadrat. Nah, ini T. Ini persamaan yang kedua. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini kita gabungkan. Ya. Kita gabungkan. Persamaan pertama T tadi ya. Tadi Mg kurang Ma. Mg kurang Ma. Sementara tadi T yang kedua, apa tadi T? Nilai T-nya I A per R kuadrat. Nah, sehingga I A per R kuadrat sama dengan Mg kurang Ma. Ya. Jadi I A per R kuadrat ini pindah ke seberang, tambah MA sama dengan MG. Dia pindah negatif jadi positif. Nah, jadi kalau ini ada A, kita keluarkan A-nya. A dalam kurung 1 per R kuadrat tambah M. Bisa kan seperti ini? Sama dengan Mg. Maka harga A sama dengan Mg per 1 per R kuadrat tambah M. Inilah rumus untuk mencari A. Nah, kita buat sekarang contohnya.
Contoh ya, sebuah katrol berbentuk piringan, ya ini dia benda tegar ya. Piringan mempunyai momen inersia I setengah mr kuadrat. Diberi tali dan digantungkan beban dengan massa 1 kilogram ya. Nah, bila jari-jari katrol 10 cm dan gravitasi sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Maksudnya ini adalah G gravitasi. Tentukanlah percepatan benda atau beban jatuh ke bawah atau ditanya A-nya berapa. Oke, dengan menggunakan rumus ini ya kamu bisa menjawab sendiri pertanyaan ini. Baik, itu aja contoh sekalian tugas untuk kamu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.